semenjak aku masuk psikologi ini, aku justru bukan lagi ngejar nilai gitu ke kampus itu, tapi aku suka sama pelajarannya, jadi aku semangat gitu untuk pelajarin mata kuliah-mata kuliah, materi-materi yang ada di psikologi, karena bener-bener menarik banget menurut aku. Duta Universitas Airlangga. Hai semuanya, selamat datang di podcast Duta Universitas Airlangga. Bersama aku, Sela, dari Duta Universitas Airlangga 2019. Dan malam ini aku lagi bersama Mbak Cantik nih, dari Duta Psikologi UNER 2019. Nah, boleh perkenalkan diri dulu nih Mbak. Halo semuanya, nama lengkap aku Naya Astri Magfira, biasa dipanggil Naya. Aku mahasiswi psikologi angkatan 2017. Oh iya, angkatan 2017 ya. Oke deh. Sebelumnya terima kasih banget nih untuk Mbak Naya yang udah bersedia hadir di podcast hari ini. Nah, kali ini aku dan Mbak Naya akan bincang-bincang nih seputar dunia kuliah psikologi. Nah, jadi kuliah di psikologi itu seperti apa sih? Nah, itu akan kita kupas tipis-tipis lah hari ini ya Mbak Naya ya. Oke, Ya, gimana nih keadaan corona di Bandung? di sini sih masih kalau di daerah rumah aku zona hijau, tapi Mm-mm. di sekitar-sekitar di Bandung-Bandung daerah yang lain masih ada yang zona merah, masih banyak juga yang zona merah. Cuman kalau misalkan aku lihat sih orang-orang udah mulai jalan-jalan juga udah mulai, walaupun ya pakai masker, social distancing, tapi sekarang udah mulai rame juga sih di jalan. Berarti di rumah terus nih, Mbak? Aku di rumah terus, cuman kebetulan karena sekarang lagi KKN, jadi seminggu sekali bolak-balik ke daerah KKN-nya gitu. Oh, kakaknya di Bandung? KKN-nya di Bandung. Sebenarnya via online, cuman ada satu program yang bisa offline karena di sana juga zonanya hijau, hijau gitu. Gitu ya. Oke, Bandung nih. Bandung tuh banyak nggak sih ya? Apa namanya? Univ-univ besar juga ya? Kayak Iya. Unpad, ITB segala macam. Hmm. Terus kenapa ini? Kenapa nyasar di Surabaya? Kenapa harus di UNER? Iya, jadi cerita sedikit ya, Sel ya. Banyak juga nggak Sebenarnya apa-apa. aku tuh, oh iya banyak juga nggak apa-apa. Aku tuh dari kelas 12 semester 2 lah ya, itu tuh emang udah yakin banget nih mau masuk jurusan psikologi. Kenapa tuh? Nah, karena aku udah mulai kayak tertarik, kenapa sih suka mikir, kenapa sih orang bisa perilaku kayak gini? Kenapa sih orang punya kepribadian kayak gini? Pasti kan ada alasan-alasannya. Dan aku tuh jadi penasaran gitu, alasan-alasannya tuh apa dari sisi ilmu psikologinya gitu. Sebenarnya awalnya pengen FK. Dulu cita-cita masih kecil, pengen jadi dokter nih. Terus aku mikir-mikir lagi kan, sebenarnya kenapa sih aku pengen jadi dokter? Aku mulai mikir dari tujuan hidup aku nih secara umum, secara keseluruhan tuh apa? Oh ternyata tujuan hidup aku tuh sebenarnya pengen bisa bermanfaat bagi banyak orang gitu. Pengen bisa bermanfaat bagi banyak orang ini, apakah cuma dari kedokteran gitu? Ternyata tuh enggak. Ternyata ada banyak banget option kan. Salah satunya psikologi yang kebetulan emang aku tertarik banget buat memperdalam lah gitu ilmu-ilmunya. Terus setelah aku udah yakin mau psikologi, aku mulai cari-cari tahu, searching-searching gitu. Psikologi yang bagus universitas di Indonesia tuh apa aja sih, di mana aja gitu. Terus masuknya dari IPA atau IPS, passing grade-nya berapa, mulai nyari tahu. Ternyata psikologi di universitas negeri itu kebanyakan itu dari jalur IPS. Kalau yang dari jalur IPA itu, kalau nggak salah cuma UNS sama Unpad. Kebetulan itu aku emang jurusan IPA kan waktu SMA. Cuman aku tuh mikir, kalau misalkan aku tetap di IPA, berarti aku pilihan di universitas negerinya cuma dua dong, cuma UNS sama Unpad. Akhirnya aku SBMPTN nyoba soshum, pindah ke soshum nih. Biar kalau misalkan nggak keterima di salah satu, bisa nyoba-nyoba di yang lain gitu. Aku awalnya mau psikologi itu, setelah itu akhirnya bimbel kan, udah konsultasi sama guru-guru, konsultasi sama orang tua. Akhirnya SBMPTN tuh aku sebenarnya milih UNER. Aku pilihnya UGM, UB sama Undip.
tapi ternyata nggak keterima di SBMPTN itu di ketiganya. Nah, terus karena udah capek juga mau belajar lagi buat mandiri, akhirnya aku cari-cari universitas yang jalur mandirinya itu nggak pakai tes tulis lagi gitu. Jadi tinggal masukin nilai SBMPTN aja. Terus UNER tuh kalau nggak salah waktu itu awal-awal pendaftaran itu dibanding universitas lain. Akhirnya aku daftar dan alhamdulillahnya keterima gitu. Alhamdulillah ya. Itu dari IPA belajar sosum berapa lama tuh Mbak belajarnya? Belajarnya 1 bulan, pas banget 30 hari aku ngitung waktu itu. Oh my God. Bejo banget ya berarti. Iya, alhamdulillah. Ternyata rezekinya di UNER. Jadi waktu aku tuh SBM nggak masukin UNER karena passing grade UNER tuh cukup tinggi loh untuk psikologinya. Jadi setuju. bedanya tipis sama UGM karena emang psikologi UNER kan udah akreditasinya A. Universitas Airlangga sendiri juga kan universitasnya udah salah satu universitas yang terbaik juga. Jadi aku cari aman, nggak masukin UNER waktu SBMPTN. Gitu ya, berarti strateginya. Terus ekspektasinya apa tuh dulu sebelum masuk psiko UNER? Ekspektasinya apa ya? Paling aku udah penasaran aja sama ilmu-ilmu psikologinya. Jadi dulu waktu masih SMA juga kan udah sering searching gitulah dikit-dikit tentang kayak kepribadian, kayak dulu kan zaman SMA. Jadi ya penasaran aja sih sama ilmu-ilmunya. Berharap dapat ilmu banyak lah di psikologi UNER ini. Dan juga kan karena aku juga pengen jadi psikolog, jadi ya inilah langkah awalnya gitu. Berarti udah fix klinis ya ini ya? Iya. Kalau ambil klinis. Oh iya, Kamu udah belum ya? Belum. Kamu udah milih ya? Belum dong, semester depan kan aku. Semester. Buat teman-teman di sini, di psikologi UNER tuh ada 4 peminatan ya, jadi ya nggak sih 4 kan ya? Ada 4 peminatan, ada klinis, ada industri organisasi, ada pendidikan perkembangan dan sosial gitu. Mungkin kita bisa bahas dulu ya Mbak ya, ini maksudnya peminatan ini tuh apa sih gitu? Jadi peminatan itu sebenarnya mata kuliah yang lebih dispesifikan gitu. Kalau misalkan dari semester 1 sampai semester 4 itu kita belajarnya benar-benar psikologi dasar yang secara umum. Kita nanti di semester 5 itu milih peminatan. Misalkan peminatan pendidikan dan perkembangan. Berarti di peminatan itu mata kuliahnya itu lebih berfokus pada pendidikan anak, perkembangan manusia dari anak sampai lansia, kayak gitu. Kalau misalkan di klinis itu lebih belajar tentang dari perilaku manusia, lebih dari sisi fisiologisnya, misalkan gangguan-gangguan apa aja sih yang ada di diri manusia ini, dari belajarnya dari DSM, kayak gitu. Kalau misalkan psikologi sosial, lebih fokusnya kepada interaksi sosial di masyarakat tuh kayak gimana, interaksi manusia sama manusia sama kelompok sama kelompok. Kalau misalkan psikologi industri dan organisasi itu lebih fokus pada psikologi di organisasi. Jadi nanti lebih ke perusahaan-perusahaan. Mungkin untuk yang mau jadi HRD, untuk yang mau kerja di perusahaan bisa ngambil PIO. Tapi pada dasarnya sebenarnya lulusan S1 di psikologi dimanapun itu tetap aja kita sama aja, tetap dapat gelarnya SPSI, nggak ada yang ngebedain gitu. Dan bisa juga untuk kerja di mana aja gitu. Jadi cuman beda di mata kuliahnya aja sih gitu. Kamu lebih minatnya yang mana? Jadi walaupun ngambil peminatan klinis pun tetap harus S2 dulu ya gitu untuk iya betul kalau mau ngambil psikolog. Dan kalau misalkan kita peminatannya udah klinis nih S1, terus kita ternyata S2 lebih tertarik untuk ngambil di pendidikan dan perkembangan, itu boleh-boleh aja sel gitu.
Jadi nggak ngebatasin apapun sebenarnya. Dan walaupun misalkan Mbak Naya nih klinis gitu, terus ternyata waktu udah lulus tuh, sepertinya lebih enak nih kerja di korporat, dan kita akhirnya menjadi HR, itu tuh juga bisa ya Mbak ya, berarti ya? Bisa banget, bisa banget. Yang penting asal sesuai sama kemampuan kita aja sih, dan apa yang kita suka. Terus kalau di psikologi tuh, biasanya banyak nih Mbak, apa namanya, yang mau masuk psikologi tuh menghindari matematika. Nah, itu gimana tuh? Mungkin aku salah satunya. Jadi sebenarnya emang kalau hitung-hitungan nggak ada yang terlalu mendalam gitu ya, cuman tetap aja kita akan berhubungan sama angka. Karena kan kita belajar alat ukur nih, ada juga statistiknya, tipis-tipis lah. Terus cuman kan sebenarnya kita udah pakai software ya, jadi rumus-rumus tuh sebenarnya udah nggak terlalu. Cuman tetap aja kalau kita belajar pasti kan perlu tahu rumus-rumus statistiknya kayak gimana, kayak gitu. Jadi tetap aja angka-angka tuh pasti, karena kita belajar assessment pasti sama angka-angka gitu. Iya, untuk ngambil data gitu juga pastinya butuh data kan, supaya kita bisa tahu apakah penelitian ini valid gak, reliable gak, kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman, kalaupun masuk ke psikologi UNER, kalian nggak bakal bisa menghindari adanya angka-angka tersebut, tapi nggak usah khawatir, karena semua itu sekarang udah ada softwarenya, gitu ya. Jadi, no worries, walaupun kalian merasa kurang di matematika, tetap ada alat yang bisa mempermudah itu kok, gitu. Jadi nggak usah takut. Sekarang udah canggih, tenang aja. Betul sekali. Nah, terus selain belajar nih, kegiatan Mbak Naya apa aja sih? Kalau aku sih selama di psikologi itu lebih ke kepanitiaan ya ikutnya. Lebih ikutin kepanitiaan, pernah juga ikut lomba. Terus aku masih masih ada les juga. Terus juga apa? Aku masih IF kebetulan. Oh iya. Iya, masih IF. Lanjut IF di Surabaya berarti? Aku lanjut IF di Surabaya. Terus olahraga sesekali, itu aja sih. Cuman kalau misalkan kegiatan-kegiatan di kampus itu sebenarnya banyak juga sih yang lain, pilihan-pilihan yang lain ada banyak banget. Ada bisa ikut BEM kalau misalkan mau organisasi, bisa ikut BSO atau komunitas yang macem-macem banget. Kalau misalkan kamu suka seni, ada Saman, ada juga dance, modern dance, terus juga ada komunitas musik. Kalau misalkan suka olahraga, ada basket, futsal, badminton. Kalau suka jurnalis juga ada. Jadi sebenarnya macam-macam. Iya, insight. Ada macam-macam banget di kampus tuh. Karena sebenarnya aku tuh kayak kuliah tuh kayak udah bikin timeline-nya gitu loh. Kayak misalkan semester 2, semester 3 tuh, tahun pertama tuh tadinya aku mau BEM. Cuman nggak jadi kan. Terus tahun kedua itu aku mau explore kepanitiaan, explore hal yang lain gitu. Tahun ketiga tadinya mau magang, sekarang juga udah mulai magang juga. Oh iya ada lagi berarti di fakultas kita tuh ada magang juga, ada unit-unit terapan. Apa aja tuh, Mbak? Ya, jadi mulai semester 5 berarti ya, mulai semester 5 tuh udah mulai bisa ikutin unit terapan yang ada di psikologi. Jadi ada 5 unit terapan yang ada di psikologi. Ada yang pertama ada LP3T, yaitu LP3T itu unit terapan yang fokusnya kepada industri dan organisasi. Terus ada PTPP, PTPP itu fokusnya kepada pendidikan anak. Terus ada juga PAUD, ada PAUD Anak Ceria buat yang suka ngajarin anak-anak, bisa ikutan unit terapan di PAUD. Terus ada PKPK, itu fokusnya kepada sosial, dan yang aku tempatin ini di UPP. Jadi ini tuh unit pelayanan psikologi. Jadi kayak biro psikologi lagi, dan ini untuk mahasiswa UNER dan juga untuk di luar gitu. Jadi ini jatuhnya kayak magang gitulah. Oke, berarti Mbak Naya lagi magang di UPP nih ya? Iya.
Berarti kegiatannya magang, terus les, terus kadang olahraga, sama kepanitiaan gitu. Kemarin Mbak Iya. Naya ini nggak sih ketua acara atau apa ya yang waktu aku jadi MC itu yang di Oh iya, musik, ketua bass pelajaran mus. musik ya. Heeh. Keren banget ya. Oke. Nah, terus ayo guys, jadi gini, jadi di psikologi itu eh, 10 besar nilai IPK tertinggi itu dipajang nih. Nah, terus Mbak Naya tuh ada nih di salah satu, Mbak Naya ini ada nih di salah satu IPK tertinggi Sumpah. itu, gitu Aduh, loh. malu. Bangga dong. Nah, gimana tuh Mbak? Dengan kegiatan yang segitu banyak, di Duta juga kan, lupa nih sama Iya. Duta. Iya. Oh iya, Duta. Nah, dengan Duta, dengan magang, dan lain-lain gitu ya. Gimana sih caranya biar IPK tuh nggak jeblok gitu? Keluhan banyak Sebenarnya, orang tuh. iya, sebenarnya IPK nggak jeblok, aku juga sempet sih. IPK tuh bener-bener naik turun banget sebenarnya. Tapi Apalagi tetap waktu 10 besar semester angkatan, guys. sempat waktu itu, mungkin sekarang udah enggak. Jadi emang kalau susah ya sebenarnya mempertahankan IPK itu. Cuman dulu tuh gini, aku tuh sebenarnya waktu pertama kali masuk, kan di psikologi tuh ospeknya kita benar-benar buat ngenalin ke KM psikologi ya, benar-benar perkenalan, yang kita tuh ada tugas interaksi sama kakak tingkat di tugas ospeknya itu. Waktu interaksi itu tuh ada salah satu kakak tingkat yang bilang ke aku kalau misalkan psikologi itu susah banget. Katanya dapat nilai itu susah banget dibandingkan fakultas-fakultas sosial yang lain gitu. Terus dari situ aku yang sebagai maba ini takut dong, wah sesusah apa nih gitu. Katanya terus aku takut banget waktu dibilangin kayak gitu kan, berarti susah gitu pelajaran di sini. Akhirnya dari semester 1 tuh aku benar-benar apa ya belajarnya nggak main-main lah, mulai serius belajar juga karena kata-kata cutting itu gitu. Sebenarnya kalau untuk aku malah ngerasanya di kuliah ini tuh aku nggak fokus banget sama nilai gitu. Karena jujur waktu SMA, SMP, SD gitu aku tuh kayak sekolah itu untuk dapet nilai gitu. Jadi nilai oriented banget lah pokoknya. Di Ambis kuliah ini people nih. bisa. Ini kalau di kelas paling depan ya duduknya. Iya, kadang kedua sih, kedua ketiga lah. Nah, udah gitu tapi semenjak aku masuk psikologi ini, aku justru bukan lagi ngejar nilai gitu ke kampus itu, tapi aku suka sama pelajarannya, jadi aku semangat gitu untuk pelajarin mata kuliah, materi-materi yang ada di psikologi, karena bener-bener menarik banget menurut aku. Terus juga dosennya tuh enak banget kalau ngajar di kelas, jadi bener-bener ngerti karena dijelasin sama contoh-contohnya, jadi aku ke kampus itu ya buat belajar dan aku nggak mau bolos karena sayang ngelewatin materi itu, bukan aku nggak mau bolos karena takut jatah bolosnya habis gitu. Jadi dibuat senang aja sih, senang sama pelajarannya. Cara belajar itu sebenarnya karena sibuk juga kan sama kegiatan lain, aku juga bukan tipikal orang yang setiap hari belajar kayak gitu juga enggak. Jadi belajar serius tuh ya kalau misalkan mau ujian sebenarnya. Cuman yang paling penting itu kalau misalkan di kelas harus perhatiin banget gitu. Kalau misalkan guru nerangin, kalau bisa nyatet poin-poin yang pentingnya. Karena biasanya kalau misalkan guru yang nerangin kan atau dosen yang nerangin itu kan lebih nangkep gitu ke otak kita, lebih mudah menerimanya, terus juga jadi ingat kalau misalnya kita nyatet, oh catatan kita yang ini itu maksud dosennya itu ini, gitu sih. Jadi passion driven ya gitu ya istilahnya berarti Iya. sekarang. Emang sih, benar sih. Kalau kita belajar terpaksa tuh, mau dipaksa kayak apapun, dengan cara apapun tuh kayak, aduh, nggak bakal masuk deh. Tapi nggak Iya. pernah TA nih berarti, sama sekali. Enggak sih kebetulan. Karena kalau misalkan aku tuh dibandingkan TA kan beresiko ya. Kalau misalkan ketahuan, aku lebih baik pakai jatah bolos gitu. Kan kita ada kan 75% kehadiran. Tapi jatah bolosnya nggak dipakai juga. Kadang dipakai, kadang capek juga gitu. Kalau lagi capek banget gitu. Kadang ya udah deh pakai aja gitu. Udah berapa kepake dalam 3 tahun ini? Wah, nggak kehitung lah, Sel.
Nggak kehitung sih, tapi ada juga yang nggak kepake, mata kuliah ada juga yang nggak kepake, ada yang kepake, tapi yang nggak terlalu banyak banget juga sih. Wah, gila sih. Kalau misalkan kita tuh ada jatah bolos, ya emang nggak apa-apa banget untuk dimanfaatin, karena mungkin Iyalah. kita capek, kita juga stres gitu, kita butuh istirahat. Jadi ya selama itu masih dalam batasannya sih, harusnya dimaksimalin aja, nggak apa-apa. Jatah bolos diadakan untuk dipakai, kan gitu. Sekali. Dan ini juga pasti ada ini ya, ada apa namanya, pertimbangan-pertimbangan psikologis sih harusnya. Iya, betul. Kan mempertimbangkan well-being-nya mahasiswa juga gitu. Bahkan waktu itu Bu Benar Amel banget. kalau nggak salah, jadi ada salah satu dosen itu yang ngasih tahu kalau jadi gini guys, di fakultas psikologi itu adalah fakultas yang jam paginya tuh paling siang dibandingkan fakultas lain gitu. Di saat fakultas lain, kadang ada yang jam setengah 7 pagi itu udah masuk. Jam 7, setengah 7, kita tuh paling paginya jam 8. Kayak gitu. Dan aku dikasih tahu waktu itu sama salah satu dosen, dosen tersebut bilang kalau itu memang ada pertimbangan psikologisnya, kenapa akhirnya fakultas memutuskan jam terpagi kita itu adalah jam 8 gitu. Dan enaknya juga dosen-dosen ini pada ngerti gitu loh. Mereka juga nggak mau. Kadang kan ada tuh dosen-dosen yang kayak kita mesti nunggu sampai malam lah, apalah, kalau aku dengar cerita dari fakultas lain ya. Tapi kalau di fakultas psikologi itu, mereka sendiri juga nggak mau diganggu di atas jam 8 malam tuh udah selesai, emang udah waktunya istirahat gitu. Jadi emang ya begitulah guys, belajar psikologi ilmunya harus diterapkan lah dalam membuat kebijakan. Setuju sih. Benar banget. Kultur kampus gimana? Kultur kampus? Kultur kampus ya. Di psikologi ini sebenarnya tuh kita budayanya tuh kekeluargaan untuk semua KM ya. Jadi aku ini kerasa banget sih kekeluargaan di kampus itu. Yang aku rasain tuh misalkan ke kakak tingkat itu nggak ada senioritas gitu. Iya. Dari ospek pun nggak ada. Iya, dari ospek pun nggak ada gitu senioritas. Ospeknya pun ya bener-bener untuk perkenalan lingkungan kampus, perkenalan kita sama cutting gitu. Nggak ada yang marah-marah nggak jelas itu udah nggak ada, karena ya emang kita juga menerapkan ilmu-ilmu psikologi kan di ospek juga, balik lagi ke situ. Terus sama cutting-cutting juga aku bisa sharing apapun, bisa nanya-nanya tugas, nanya-nanya materi, pokoknya sharing di luar tentang kehidupan kampus juga bisa. Pokoknya ya nggak ada senioritas sih kalau sama cutting kayak gitu. Untuk sama dosen juga, dosen tuh apa ya, kita hormat gitu misalkan, cuman agak santai juga, jadi bisa sharing di kelas tuh, bahkan bisa ada yang suka curhat, yang sesuai sama materi, terus dosennya juga asik-asik gitu, jadi ya nggak terlalu yang kaku banget gitu. Iya, aku setuju sih. Bahkan ada beberapa dosen tuh yang suka nongkrong di kantin juga gitu. Dan ketika mereka lagi nongkrong tuh, kita feel free to reach gitu loh. Ya, mungkin kita lihat-lihat sih, dosennya ini lagi sibuk nggak ya kira-kira. Tapi kalau misalkan kita permisi gitu, permisi Pak, ada yang mau saya bahas nih, ngobrol tentang materi gini-gini, mereka tuh terbuka banget guys. Terbuka banget. Hey Mbak, jadi sekarang tuh banyak banget ya Mbak, ada orang tuh bikin sensasi, bikin ulah lah gitu ya. Terus pas dikritik itu, jebret, aku kan mental illness gitu. Jadi banyak orang nih sekarang yang menggunakan kondisi mentalnya tuh sebagai tameng atas kelakuannya yang nggak baik gitu. Nah ini gimana nih tanggapannya Mbak Naya? Ya sekarang banyak banget sih orang yang kayak gitu. Cuman yang aku sorotin di sini tuh kadang orang yang misalkan bilang, iya nih aku lagi depresi, iya aku kan bipolar, aku OCD kayak gitu. Tanpa mereka tuh memeriksakan diri mereka sendiri ke profesional, ke psikolog, ke psikiater gitu. Jadi asal ngomong depresi dan gangguan mental yang lainnya. Padahal kalau misalkan kita tahu, kita ngomong gangguan mental kayak gitu tuh nggak semudah itu loh, bisa didiagnosa gangguan mental itu. Dan menurut aku ya kurang baik dan kurang bijak aja sih kalau misalkan kita asal ngomong kita punya suatu gangguan mental, atau jika emang kita punya terus kita kayak menyalahkan semua perilaku buruk kita karena gangguan mental itu. Sangat disayangkan sekali. Kayak setuju, di satu sisi aku sebenarnya senang gitu loh, karena pembahasan soal mental health
itu makin terbuka gitu sekarang. Kayak orang-orang udah pada mau belajar gitu tentang kesehatan mental. Tapi ya mungkin emang namanya masih proses ya, belum sempurna edukasi yang ada di masyarakat. Jadi kadang orang tuh suka mendiagnosa diri sendiri tanpa tahu gitu loh sebenarnya diagnosa yang benar tuh gimana sih gitu. Dan aku sendiri juga sangat tidak merekomendasikan ya buat teman-teman untuk mendiagnosa diri sendiri karena ini ada nama mata kuliah tuh psikopatologi ya teman-teman. Dimana itu kalian akan belajar gejala-gejala orang yang memiliki gangguan gitu. Dan itu pusing banget, itu bener-bener pusing banget. Aduh, apa ya, untuk mendiagnosa satu hal itu emang ribet gitu. Misalkan ternyata kamu udah ada punya gejala A, tapi berapa lama, terus udah dari kapan, terus apakah yang B juga termasuk, dan segala macam gitu. Jadi kayak nggak usah coba-coba mendiagnosa diri sendiri. Kalau misalkan emang ada yang nggak benar, langsung aja ke psikolog. Karena nggak segampang itu, guys. Ya, sekarang mungkin karena mental health ini juga lagi banyak dibicarain gitu ya. Jadi mungkin banyak juga orang yang self-diagnose atau merasa merasa untuk mengikuti tren lah. Jadi dia ngomong-ngomong kayak gitu. Padahal kan ya itulah fungsinya profesional gitu. Oke, nih terakhir. Banyak nih di Twitter sih kemarin. Aku nggak tahu sih, Mbak Naya aktif nggak di Twitter? Aku nggak, kalau di Twitter aku kurang aktif sih. Kurang aktif, tapi aku rasa pernah lah denger kalimat kayak gini. Yang awalannya berbunyi, menurut psikologi. Nah, misal menurut psikologi, orang yang muncul di mimpi kamu artinya merindukan kamu, dan segala macam tuh banyak banget tuh segala jenis menurut psikologi. Kemarin di Twitter tuh lagi booming banget ini sebenarnya. Gimana nih Mbak Naya? Triggered nggak? Sebenarnya apa ya, itu udah banyak banget sih, mungkin nggak cuma di Twitter, di Instagram, banyak banget yang mengatasnamakan ilmu psikologi gitu. Padahal kita belum tahu itu sumbernya dari mana gitu. Jadi ini untuk semuanya gitu ya. Kalau misalkan ada setiap informasi itu harus disaring dulu sumbernya dari mana, biar kita tuh nggak asal nerima aja semua informasi. Karena banyak banget informasi-informasi di luar sana tentang psikologi yang sebenarnya itu nggak benar, dan bahkan kita juga di psikologi nggak mempelajari itu gitu. Jadi ya harus dicek dulu sih kalau kayak gitu sumbernya dari mana kayak gitu. Sebenarnya kita juga belajar sih kalau tentang mimpi kayak gitu, cuman nggak sampai yang kalau ada yang mimpi artinya dia merindukan kamu, itu kayaknya enggak deh. Iya, dan interpretasi mimpi pun itu, aduh, itu pusing banget Ya sih. kan? Tapi seru kan di psikologi belajar mimpi, coba. Itu waktu semester 1 nih, ini ada mata kuliah, apa ya waktu itu? Kayaknya kepribadian. Psikologi kepribadian. Jadi tugasnya itu, ini salah satu keunikan di psikologi juga, tugasnya tuh unik-unik lah. Jadi tugasnya waktu itu adalah kalian mencatat mimpi kalian tiap hari, kayak gitu. Jadi kalian bikin jurnal mimpi, tiap hari kalian tulis detail tuh, tadi malam aku mimpi gini, ada gini, terus waktu aku bangun perasaanku seperti ini. Dan itu nanti kita mencoba menganalisa, dan itu sangat-sangat bikin pusing gitu ya. Tapi maksudnya bisa dipelajarin dengan niat yang sungguh-sungguh seperti Mbak Naya, itu sangat bisa dipelajarin. Tapi nggak semudah itu gitu loh. Jadi jangan gampang percaya gitu loh sama keunikan kalimat-kalimat yang sering kalian temuin di luar sana. Itu kalau nggak ada sumber yang jelas itu, ya dipertanyakan lah gitu loh. Jangan diterima asal jadi gitu. Terus juga segala teori yang ada di psikologi itu tuh ada prosedur ilmiahnya gitu. Jadi kita tuh nggak bisa asal nyebut, nggak bisa asal jeplak gitu loh. Kalau kamu begini berarti begini itu enggak ya. Ya, karena emang setelah belajar psikologi itu kita jadi makin sadar kalau misalkan seorang individu itu benar-benar kompleks banget gitu, dan satu sama lainnya nggak ada yang sama.
Jadi ya nggak semudah itu juga dengan misalkan kita isi tes-tes yang beredar misalkan, atau misalkan ada kalimat-kalimat apa gitu di Instagram atau di Twitter kayak gitu. Semua yang ada di psikologi itu ada ada prosesnya sendiri gitu. Jadi nggak asal-asalan ya guys. Nah, jadi psikologi bukan dukun. Benar banget, karena masih banyak banget orang di luar sana yang kayak misalkan kalau misalnya aku naik Gojek, pasti sering banget abang Gojek itu bilang, oh psikologi, berarti Mbak bisa baca pikiran saya dong. Ya kan, sering nggak kayak gitu? Iya, setuju. Jadi nggak seperti itu ya. Terus juga kadang ada ada orang gitu. Oh berarti kamu enak ya kalau pacaran udah bisa saling ngerti gitu sama pacarnya. Kita tidak bertelepati, Baginda Raja, mohon maaf. Karena kita juga kan diajarin sebenarnya bukan bisa baca pikiran, tapi kita belajar asesmen, gimana cara misalkan gimana cara ngukur buat tahu kepribadiannya, buat tahu yang lain-lainnya gitu, IQ-nya. Jadi emang ilmu yang sangat terukur gitu, ilmiah dan teruji ilmiah gitu psikologi itu. Bukan seperti dukun-dukun. Walaupun emang sih ada beberapa skill ya, ada beberapa skill yang emang harus dimiliki, bukan harus dimiliki sih, tapi seiring kalian belajar psikologi itu, skill itu akan kalian pelajarin dengan sendirinya gitu. Misalkan yang namanya active listening. Active listening itu apa? Jadi active listening itu adalah kalian mendengarkan dengan benar-benar mendengarkan tanpa berpikir yang lain-lain, tanpa menilai, dan pokoknya tanpa ada pertanyaan-pertanyaan di kepala kalian. Pokoknya kalian dengerin aja, udah dengerin dengan seksama. Dan itu tuh gak gampang sih menurut aku. Karena kita tuh sering kalau misalkan orang cerita, kita ke distraksi sana-sini, ke distraksi suara ini, suara itu, atau bahkan tiba-tiba kita punya pemikiran-pemikiran lain, atau kita ngejudge orang itu. Kayak misalkan ada yang nangisin soal pacarnya nih, pacarnya toksik gitu. Kita dalam hati sambil dengerin tuh sambil, ya siapa suruh pacaran kayak gitu, udah tahu gitu mah putus aja. Nah, kadang kan kita ada aja pikiran kayak gitu. Nah itu adalah skill yang bakal kalian pelajarin gitu. Karena di tiap pembahasan apapun, pasti dosen tuh bakal nyekokin itu ke kalian gitu loh. Kalian tuh harus bisa active listening. Pokoknya kalau ada klien ngomong, kita harus menerapkan active listening kayak gitu. Jadi aku sendiri pun merasakan perbedaan itu dalam diriku sih sebelum aku masuk psikologi sama setelah masuk psikologi. Sebelum masuk psikologi tuh aku pokoknya kalau ada orang curhat tuh dalam hati aku diem-diem tuh pasti kan kayak, ya siapa suruh, kan salahmu sendiri, kayak gitu-gitu pokoknya. Tapi setelah masuk psikologi ini kayak kenetralan berpikir itu emang penting sih. Gitu. Banyak banget sih emang yang selain materi juga yang dipelajarin itu karena karena kan kita psikologi, ilmu yang belajar tentang jiwa manusia gitu, tentang perilaku manusia, jadi subjek kita yang manusia. Jadi setiap tugas-tugas dari kampus itu pasti melibatkan manusia sebagai subjeknya, jadi kita bisa belajar komunikasi juga, belajar interaksi, belajar tadi juga benar, listening, terus belajar gimana caranya kita bisa ngebuat orang percaya, buat orang nyaman untuk cerita sama kita. Gitu. Banyak banget sih juga yang jadi ngaruh gitu ke kehidupan sehari-hari dari belajar psikologi itu. Oke deh, that's all untuk malam ini. Sekali lagi terima kasih banget Mbak Naya atas waktunya. Terima kasih juga. Semoga cita-citanya tercapai jadi psikolog handal. Amin. Amin. Thank you. 3, 2, 1. See you later.